Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Prastianto Putra dengan NIM G00244143 yang berasal dari kelompok 6. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi vertebrae dan dorsum. Yang pertama ada vertebra cervical yang memiliki jumlah 7 tulang dengan karakteristik atlas dan eksis berbentuk unik. Atlas mendukung tengkorak, sementara eksis memungkinkan rotasi kepala. Memiliki processus transversus yang berlubang untuk arteri vertebralis atau foramen transfer. Ini bisa disebut juga sebagai foramen transversarium. Kemudian ada foramen vertebra yang lebih besar dan berbentuk segitiga untuk melindungi medula spinalis yang lebih besar di bagian ini. Kemudian dan ukuran korpus vertebra itu lebih kecil dibandingkan vertebra lainnya karena beban yang ditanggung itu lebih ringan. Kemudian ada vertebra torakal yang memiliki jumlah 12 tulang dengan karakteristik setiap vertebra torakal berartikulasi dengan sepasang tulang rusuk. Memiliki processus spinosus yang panjang dan mengarah ke bawah menciptakan lengkungan di tulang belakang. Kemudian ada vertebral foramen yang bulat dan lebih kecil dibandingkan vertebra cervical. Kemudian ada faset artikulasi costalis sebagai tempat perlekatan tulang rusuk. Nah, kemudian ada vertebra lumbal yang memiliki jumlah 5 tulang dengan karakteristik korpus vertebra yang lebih besar untuk mendukung beban yang lebih berat. Memiliki processus spinosus pendek dan tebal untuk memberikan stabilan tambahan. Kemudian ada foramen vertebra yang lebih kecil dan berbentuk oval dan vertebra ini tidak berartikulasi dengan tulang rusuk. Nah, kemudian ada vertebra sacralis atau sacrum dan vertebra coccygeal atau coccyx. Sacrum memiliki 5 tulang yang menyatu menjadi satu struktur. Dengan karakteristik artikulasinya menyambung dengan tulang belakang dengan tulang bagul melalui sendi sacroiliaca yang membentuk bagian belakang pelvis. Memiliki foramen sacralia sebagai lubang untuk keluarnya saraf. Kemudian pada coccyx yaitu 3-5 tulang yang menyatu membentuk tulang ekor dengan karakteristik fungsi sisa yaitu vestigial yang tidak mendukung gerakan signifikan. Kemudian terlibat dalam penopang otot-otot dasar panggul. Kemudian ada muskuli menyusun regiodorsum. Pada lapisan superficial yaitu terdapat yang musculus trapezius untuk menggerakkan skapula, berperan dalam elevasi, retraksi, dan depresi skapula. Kemudian ada musculus latissimus dorsi yang berfungsi dalam ekstensi, aduksi, dan rotasi medial humerus. Kemudian ada musculus rhomboideus major dan minor untuk mengangkat dan memutar skapula ke medial. Kemudian ada musculus levator scapulae yang untuk mengangkat skapula. Pada bagian lapisan intermediate terdiri dari musculus serratus posterior superior berfungsi dalam elevasi tulang rusuk untuk membantu pernafasan. Kemudian musculus serratus posterior inferior untuk menurunkan tulang rusuk bagian bawah saat pernafasan. Pada lapisan dalam atau extensor punggung terdiri dari musculus erector spinae yaitu kelompok besar otot yang berfungsi untuk ekstensi tulang belakang dan menjaga postur. Kemudian musculus iliocostalis yang bagian paling lateral terlibat dalam ekstensi dan lateral fleksi tulang belakang. Kemudian musculus longissimus di bagian tengah bertanggung jawab atas ekstensi dan lateral fleksi tulang belakang. Kemudian musculus spinalis yang terletak paling medial membantu ekstensi tulang belakang. Kemudian ada musculus transversus spinalis yang berfungsi untuk rotasi dan stabilisasi tulang belakang. Kemudian ada musculus semispinalis, musculus multifidus, dan musculus
rotatores. Kemudian ada lapisan terdalam atau otot kecil sebagai tambahan, yaitu musculus interspinalis untuk membantu ekstensi kolom vertebra dan musculus intertransversarii untuk membantu fleksi lateral dan stabilisasi kolom vertebra. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.